kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tertimpa musibah, tertimpa bencana, karena pemirsa di 2021 ini, awal 2021, saya melihat dan kita mungkin merasakan bagaimana kita diguncang, diterpa oleh banyak masalah, banyak musibah yang itu bisa menjadi sebuah ujian juga bagi kita, yang dimana kalau ada ujian biasanya akan meningkatkan sebuah derajat manusia. Yang saya harapkan Indonesia akan bangkit setelah musibah ini datang begitu banyak. Nah, daripada kita berlarut-larut dalam masalah, saya ingin mengangkat bahwa kita hari ini bisa bangkit. Kita hari ini bisa membuat sebuah gerakan-gerakan yang nyata untuk membangun sebuah peradaban yang lebih baik. Untuk itu saat ini saya akan sudah ada rekan saya dari ACT Banten, pemirsa. Ya, ini langsung dari branch manager ACT Banten langsung. Ini Kang Ais Komarudin. Assalamualaikum Kang Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa saya di pagi-pagi ini lemas? Memang ya sedikit sedih juga ya Kang ya. Kita melihat situasi Indonesia saat ini, musibah begitu banyak menerpa Indonesia. Ditambah lagi ada para tokoh-tokoh besar yang sudah gugur gitu, meninggalkan di Indonesia. Nah Kang, kita dan saya tahu dari kegiatan-kegiatan ACT ini banyak yang memiliki dampak positif, terutama dalam membangkitkan semangat. Kita mungkin ngobrolin soal bagaimana strategi membangkitkan semangat ya Kang ya. Yeah. Ini supaya menginspirasi para rekan-rekan semua bagaimana membuat sebuah gerakan yang bermanfaat sesama. Tapi sebelum itu Kang, boleh sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Siap. Assalamualaikum sahabat semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Tetap semangat. Nah iya, amin. Kang, untuk saat ini kita sebelum mungkin Kang Ais bersama ACT Banten memiliki data ya. Sudah ada dari beberapa kejadian besar kemarin ada berapa musibah Kang yang itu menjadi targetan ACT Banten untuk bergerak di sana? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sultan TV yang berbahagia. Pertama, kami juga turut berbelasungkawa atas beberapa peristiwa dan yakini bahwa segala peristiwa yang menyedihkan ini sejatinya ada banyak kebaikan di dalamnya. Dan kita tidak perlu berlarut-larut, insya Allah semua akan berlalu. Pertama, sahabat pemirsa yang berbahagia, kita terutama di Banten ini 2 tahun terakhir ada hempasan beberapa peristiwa yang membuat kita juga terjaga dari lelap kita. Dan alhamdulillah peristiwa-peristiwa itu sudah kita lalui. Belum selesai tsunami Selat Sunda, diseka air mata kita, hadir pula banjir bandang Lebak. Banjir bandang Lebak belum selesai, hadir saat ini adalah wabah COVID-19. Rentetan-rentetan peristiwa ini sejatinya meneguhkan kita bahwa kita semuanya harus memiliki vaksin solidaritas satu sama lain, begitu. Dan alhamdulillah fakta yang terjadi bahwa hari ini resesi ekonomi sudah hadir menemani kita, dan suasana depresi pun ya mungkin akan hadir, sudah mulai mencuat. Ya. Tapi pemirsa yang budiman, bahwa bangsa ini 300 sekian tahun dijajah oleh penjajah, ending dari perjuangannya adalah kita menang. Apa sih yang ada di dalamnya? Pertama, hadir dalam diri kita, diwariskan oleh para pejuang-pejuang kita tentang solidaritas satu sama lain. Negara kita adalah negara dermawan, negara kita negara kerelawanan, negara kita adalah negara pejuang, dan kemenangan adalah keniscayaan yang harus bisa kita genggam. Ya, bencana tidak selalu identik dengan bencana-bencana alam ya. Bencana sosial pun saya kira sudah menghampiri di negara kita ini. Tapi sekali lagi saya ingin meyakinkan bahwa segala peristiwa kepahitan ini sejatinya menghadirkan banyak kebaikan untuk kita. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu, tapi mampu memberikan kedermawanannya untuk umat. Nah, saat-saat seperti inilah, bagaimana kita membayangkan sebuah
bambu runcing itu tidak mampu menembus sekian kilometer, tapi bisa kita menang, bisa kita raih kemenangan setelah sekian tahun kita dijajah. Karena apa? Karena ada kedermawanan di sana, ada kerelawanan, dan ketika kedermawanan menyatu, maka insya Allah semua masalah akan terurai. Terkait dengan aksi cepat tanggap, alhamdulillah kita meyakini, kita selalu menarasikan kepada umat bahwa bangkit bangsaku, habis gelap hadirkan terang, bangkitkan bangsa sesejatinya bangsa kita, begitu. Dan satu hal yang harus kita terus upayakan bukan bagaimana kita merecovery secara peristiwa-peristiwa bencana, tapi bagaimana juga secara psikologis kita harus bisa merekonstruksi ini menjadi sebuah kekuatan. Makanya kami selalu menarasikan bangkit bangsaku, habis gelap hadirkan terang. Ya, peristiwa-peristiwa panjang ini 2 tahun silam sampai sekarang ini luar biasa sekali. Kita tidak perlu meratapi, kita tidak perlu sedih. Ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan Allah telah mengisyaratkan dalam firman-Nya bahwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kelihatannya nestapa, menyedihkan segala macam ini sebetulnya ada kebaikan di dalamnya karena kita tidak tahu saja. Atau boleh jadi kita hiruk pikuk bergembira, ria, ketawa sana, ketawa sini, tapi di dalamnya mungkin ada duka. Kita tidak pernah tahu. Yang terbaik adalah mari kita berbaik sangka kepada Allah dan mari kita gali potensi yang ada dalam diri kita untuk bahu-membahu, hadirkan senyum, hadirkan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Oke. Kalau kita memasuki 2021 ini, tentu jauh sebelum itu ACT sudah bergerak ya Kang ya. Yep. Beberapa ya tadi sudah disebutkan tragedi tsunami Selat Sunda, kemudian hadir juga 2019 ya di Lebak. Siap. Banjir bandang 2019. Nah di 2020 itu pandemi. Yep. Sepertinya 2020 memang mendominasi pandemi ya, karena fokusnya hampir ke sana semua itu persoalan global. Nah di 2021 ini siapa sangka ya Kang ya, ternyata ya itu tadi banyak sekali mulai dari terjatuhnya pesawat Sriwijaya, kemudian ada lagi gempa, terus ada beberapa lagi. Nah itu targetan untuk saat ini kegiatan ya yang sedang digarap oleh ACT itu apa Kang? Dan barangkali itu bisa bersinergi dengan masyarakat untuk masyarakat turun langsung. Ya, pertama izinkan saya memperkenalkan aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap ini lembaga kemanusiaan internasional, ada di 53 negara dan ada di 61 cabang di Indonesia. Ini lembaga diinisiasi oleh putra-putra terbaik bangsa dan insya Allah ini adalah kebanggaan buat kita semuanya karena kita sudah mengglobal begitu. Dan aksi cepat tanggap ini milik umat, tidak ada afiliasi dengan partai politik apapun dan kita welcome, berdiri di atas dan untuk semua golongan begitu. Alhamdulillah segala peristiwa baik bencana nasional, bencana alam ataupun bencana sosial seperti sekarang ini wabah COVID-19, kita hadir membersamai dengan program bersama lawan corona. Ya, kita juga mendistribusikan bantuan-bantuan pangan, kita juga menginisiasi program-program stimulan untuk program ekonomi. Dan kita juga memberikan APD kepada seluruh masyarakat dan juga pada rumah sakit di seluruh Banten ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa hari ini semua orang terpapar oleh COVID-19, ya. Dan semua ini sudah pada titik yang mengkhawatirkan begitu. Kemiskinan sudah mengintai dan lain sebagainya. Maka aksi cepat tanggap juga membersamai program-program ini langsung ke masyarakat. Kita ada program wakaf modal usaha mikro, kita ada program usaha mikro Indonesia. UMKM ini mereka ingin bangkit, tapi sayang sekali ketika mereka ingin bangkit, rentenir hadir, riba hadir. Nah, ini kita coba lawan ya untuk bisa memulihkan ekonomi. Karena tidak suka resesi sudah terjadi dan kita harus bangkit. Yang kedua, di 2021 ini luar biasa sekali. Allah telah mendeklarasikan bahwa bangsa ini bangsa hebat, diuji berkali-kali dan luar biasa. Di udara kita setelah dihempaskan dengan peristiwa Sriwijaya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah hadirkan surga untuk mereka dan diberikan ketabahan untuk saudara-saudara kita yang ditinggalkan.
Belum usai, alhamdulillah aksi cepat tanggap juga merespon. Kita kolaborasi dengan Basarnas, kita hadir di Tanjung Priuk dengan tim SAR kita, dan kita juga menghadirkan putrak. Kebetulan kita ada putrak, semacam dapur berupa mobil yang besar. Kita support makanan untuk para relawan yang bekerja di sana. Juga kita bahu-membahu dengan masyarakat untuk bisa mensupport apa yang dibutuhkan. Lalu kemudian kita juga membersamai keluarga yang ditinggalkan, memberikan motivasi dan memberikan juga santunan-santunan gitu. Dan ini amanah dari umat. Belum usai Sriwijaya ini, ya dilalah Allah terus menghadirkan cobaan kepada kita. Ada banjir, termasuk banjir di Banten juga kemarin juga kan. Banjir di beberapa tempat di Sumedang dan lain sebagainya. Alhamdulillah tanpa bermaksud menyombongkan, ini buah dari doa dan ketulusan umat. Percaya kepada kami selalu hadir membersamai mereka. Bukan seberapa besar apa yang kita berikan, tapi seberapa tulus, seberapa ikhlas saat kita memberikan kepada saudara-saudara kita. Insya Allah ini menjadi kata kunci buat kita. Dan sekali lagi, termasuk peristiwa di Majene, ini luar biasa dahsyatnya, dan alhamdulillah separuh kekuatan tim relawan kita juga sudah bergerak di sana mulai di hari pertama. Kebetulan ada 61 cabang di Indonesia ini, termasuk di Sulawesi sudah terinstall dengan baik, sehingga koordinasi dan sebagainya begitu mudah begitu. Oke, baik. Untuk beberapa lokasi yang terkena bencana tentu ada kader atau anggota dari ACT itu sendiri ya. Nah, bagaimana? Apakah ada yang terdampak, misalkan skenario terburuk menjadi salah satu korban gitu, atau bagaimana cara dari tindak ACT ini? Iya. Pertama adalah aksi cepat tanggap ini punya sayap yang bernama MRI. MRI adalah Masyarakat Relawan Indonesia. Dan alhamdulillah di Banten ini terutama hampir kurang lebih 700 masyarakat relawan Indonesia yang sudah terdaftar. Dan MRI ini juga ada clusteringnya, relawan filantropi, relawan rescue, relawan medis, relawan sosial, relawan pendidikan, mereka sudah terinstall. Nah, untuk terkait dengan apakah relawan yang kita turunkan ke lokasi itu sudah disertifikasi? Ya, kebetulan untuk emergency kita turunkan relawan rescue, search and rescue. Setelah itu akan ada relawan psikologisnya untuk edukasi dan sebagainya, juga relawan konstruksi. Semuanya sudah terclustering begitu. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Kang Nana bahwa apakah ada juga yang terdampak? Alhamdulillah, aksi cepat tanggap semenjak dideklarasikan bahwa kita ada wabah yang mewabah di kita, COVID-19 ini, lembaga mendeklarasikan untuk tidak ada libur. Saat orang menepi, kita harus hadir membersamai umat. Ya, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Ada yang sakit, ada yang terpapar, mungkin ada juga yang masyarakat yang kena terdampak oleh korban banjir, gempa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kenapa itu harus dilakukan? Pertama, umat bangsa ini betul-betul butuh dipastikan ketangguhannya. Dan kita sebagai lembaga-lembaga kemanusiaan harus bisa hadir, menstimulasi bahwa kita hadir, kita tidak menyerah. Kenapa? Saat orang-orang WFH, justru kita wajib hadir membersamai umat, apapun ceritanya. Begitu. Nah, ya. Ini menarik pemirsa, menurut saya, ketika kita diterpa sebuah bencana musibah apapun ya, baik secara fisik maupun psikologis. Kalau COVID kan menurut saya bukan hanya menyerang fisik ya, tapi mental juga diserang untuk COVID. Nah, ini banyak upaya yang dilakukan oleh tim ACT. Tadi ada tim psikologis juga ya? Betul sekali. Nah, itu biasanya bagaimana, Kang? Trauma healing ya seperti itu? Kita ada selalu memberikan awareness di masjid, di sekolah, di kampus tentang kesiapsiagaan bencana, termasuk juga adalah COVID-19 ini. Pertama, kita harus meyakini sebagai umat muslim bahwa tidak mungkin Allah hadirkan cobaan kecuali kita diberikan kemampuan untuk melewati itu. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Semua pasti ada obatnya. Kemampuan kita untuk beratribusi, kemampuan kita untuk mensyukuri, kemampuan kita untuk berhusnuzon, ini kata kunci. Husnuzon itu kekuatan terdalam dari psikologis. Jadi kalau sudah kitanya berburuk sangka, meratapi, bukan tidak mungkin, penyakit-penyakit lain akan hadir. Hari ini semua orang terpapar. Tidak hanya orang prasejahtera, orang-orang kaya pun semua terpapar, usahanya dan lain sebagainya.
Tidak menjamin orang yang rapi dan lain sebagainya punya beras di rumahnya. Karena semua pangan dikunci oleh negara-negara. Ya. Semua negara mengamankan itu. Makanya kita juga ada program HCL, Humanity Care Line, hasil cepat tanggap ini. Orang kalau butuh beras, butuh apa-apa, tinggal telepon, diverifikasi oleh sistem kita. 2 menit setelah itu akan dikirim secara online oleh ojek online. Karena kita kolaborasi dengan mereka. Karena kita juga stok-stoknya disimpan di tempat-tempat antar. Apa sih yang ingin kita gaungkan? Negara butuh disupport. Ya. Dan kita memberikan dukungan dengan cara-cara yang sesuai dengan diarahkan oleh negara. Tidak harus berkumpul, berkerumun. Ya, ini kan memuliakan sekali. Mereka duduk, datang bantuan beras 5 kg sama air minum wakaf, kita distribusi. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Sekali lagi, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak mungkin Allah berikan sedahsyat ini cobaan kecuali kita memang ditakdirkan menjadi negara-negara pemenang dan pejuang. Betul. Nah, pemirsa, bagaimana strategi untuk bangkit dari keterpurukan? Nah, tentu harus ada step by step ya Kang ya. Bagaimana caranya ketika mungkin tim relawan juga mungkin ada keterlambatan datang dan lain sebagainya, itu bagaimana cara menyikapinya ketika kita dalam suasana terdesak, istilah tadi kesiapsiagaan bencana. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Ais, tapi setelah pariwara berikut ini Kang ya, tetap di Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini. Kita masih membicarakan bagaimana membangkitkan semangat dari keterpurukan, terutama ketika dilanda musibah. Karena kalau kita terus melihat setiap musibah itu dari sudut pandang kesedihan-kesedihan, kapan kita bangkitnya? Karena kita selaku manusia itu harus terus melanjutkan
harus terus melihat masa depan. Nah, sebelum saya melanjutkan obrolan ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa acara ini bisa disaksikan di website kita di www.sultantv.co secara streaming, kemudian di YouTube dan fanpage Facebook sultantv.co. Jika ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar. Nah, Kang Ais, kita lanjut ya Kang Ais. Tadi bagaimana Kang step by step ketika taruhlah kita secara langsung terkena musibah. Nauzubillah ya, maksudnya kita terkena musibah. Nah, itu kita minim pertolongan pada saat itu, dan bagaimana kesiapsiagaan bencana itu dilakukan. Iya, baik. Teman-teman sekalian, jadi musibah itu, bencana alam itu, atau bencana pada umumnya itu nyaris kita sebagai manusia tidak bisa mengelak. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meminimalkan terjadinya korban. Korban bisa diminimalisir kalau semua orang bisa diedukasi tentang kebencanaan, tentang awareness. Ya. Jadi ini yang paling penting. Kita tidak bisa menolak hadirnya bencana, tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir terjadinya korban. Bisa itu dilakukan, diminimalisir kalau orang semua ini bisa diedukasi tentang kesiapsiagaan. Contoh misalnya, kita parkir motor saja, biasa kita dalam posisi tidak ready untuk lari, gitu. Termasuk sendal juga. Hal-hal yang seperti ini harusnya bisa diedukasi ke masyarakat. Masyarakat kita insya Allah masyarakat yang bisa menerima kebaikan, bisa menerima keteladanan dari kita semuanya, bahwa sekali lagi kita tidak bisa menolak hadirnya bencana. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri agar kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya terjadi gempa, apa yang harus dilakukan? Ya, melindungi diri, melindungi kepala, lari di kolong meja atau ke sudut-sudut. Dan setelah gempa, apa yang harus dilakukan kalau berada di pesisir? Mereka harus lari di ketinggian, menghindari supaya terjadi tsunami dan sebagainya. Saya kira ini PR buat kita. Ya, kita harus mengedukasi masyarakat, baik dari level SD, TK, sampai orang tua. Sehingga ketika terjadi sesuatu, mereka bisa melakukan evakuasi mandiri, dan ini penting sekali. Ya, jadi PR kita harus mengedukasi seluruh masyarakat, termasuk aksi cepat tanggap. Tidak hanya identik dengan emergency response, tidak hanya dengan rekap dan sebagainya, kita pun melakukan awareness session namanya, mengedukasi masyarakat bagaimana kita harus berselaras hidup dengan alam, bagaimana kita harus menjaga kesetaraan alam supaya tidak menghadirkan bencana buat kita. Saya kira ini yang perlu kita lakukan begitu. Nah, ya. Kang, ini kalau kita bicara soal gerakan yang membangkitkan, tentu tidak semua mampu, Kang. Ya. Mungkin jiwa relawan ada, tapi ketika orang itu terdesak, ya dia akan berlarut-larut dalam kesedihan itu. Nah, ini bagaimana Kang caranya agar kita ketika menerima ujian itu, ujian dari Tuhan itu, bagaimana caranya kita langsung bangkit dan melakukan sebuah gerakan yang positif untuk bangkit dari keterpurukan itu. Tentu tidak mudah. Mental apa yang harus dimiliki gitu? Ya, pertama adalah dari sisi internal, bahwa kita harus meyakini segala peristiwa ini tentu ada hikmah di belakangnya. Pahami itu. Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah. Tidak perlu diratapi. Yang kedua, dari sisi eksternal, di lingkungan sekitar orang-orang itu harus hadirkan juga nuansa optimisme. Jangan memperburuk keadaan, hadirkan optimisme. Rangkul dia, sentuh dia, bahwa Anda tidak sendiri. Ada kekuatan-kekuatan lain yang insya Allah akan melewati semua kesulitan-kesulitan ini. Tugas kita memang ya cukup berat ya. Kita harus bisa menghadirkan optimisme itu, dan kita harus nampakkan kepada mereka bahwa bangsa ini dilahirkan dari jiwa kedermawanan, bangsa ini dilahirkan dari kerelawanan, bangsa ini dilahirkan dari penjajahan yang begitu kuat, tapi kita menjadi pemenangnya. 300 tahun bukan main-main ya, tapi kita menjadi pemenangnya hari ini. Makanya tidak salah kalau kemudian stakeholder kita, para pendahulu kita selalu menggerakkan arti gotong royong, arti solidaritas. Ya, hari ini kita digaungkan dengan program pemerintah yang cukup bagus juga tentang vaksin medis.
Tapi tidak cukup di situ. Ada vaksin yang lebih dahsyat yang bisa menghantam semuanya. Penyakit psikologis, penyakit medis juga bisa dihantam. Apa vaksinnya? Vaksin solidaritas, vaksin optimisme, dan itu harus dihadirkan dalam diri kita. Kalau itu tidak ada, ya saya kira butuh kerja keras lagi kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan ini. Makanya aksi cepat tanggap sekali lagi menarasikan bangkit bangsaku, habis gelap hadirkan terang. Sebuah kata-kata yang sering diucapkan oleh para pendahulu kita. Dalam maknanya, kan? Betul sekali. Ya. Kalau habis gelap hadirkan terang. Ya, sudah kata kunci yang tidak bisa dipisahkan. Masa kita harus terperangkap dalam kegelapan terus? Menerangi itu tidak mesti harus dengan lentera yang besar. Menerangi itu substansi terdalam adalah hati kita. Hati kita harus bangkit, hati kita harus optimis. Itu keterangan yang sejati sebetulnya. Luar biasa pemirsa. Nah ini untuk agenda terdekat dari ACT, apa Kang? Ada gerakan apa gitu? Iya, kalau di Banten ini kita ada program-program yang menyasar ke seluruh masyarakat, ya, terutama program-program pemberdayaan ya. Hari ini bahwa sekali lagi saudara-saudara kita ingin bangkit dari keterpurukan ini, dan mereka tidak boleh dimanfaatkan oleh para rentenir. Makanya kita berikan mereka stimulan biaya, tidak mengembalikan hanya biaya pokoknya saja, tidak ada embel-embel lain. Dan ini kita akan permudah, kita kolaborasi dengan berbagai masjid, insya Allah. Yang kedua, kita ingin menarasikan kepada semua umat bahwa kita bisa mengalahkan kapitalis dan lain sebagainya ketika kita menguasai modal. Dan modal itu sudah digariskan oleh langit bahwa wakaf adalah cara terbaik untuk menguasai modal, dan kita bisa memberdayakan umat sesungguhnya. Bukan hanya dengan zakat yang 2,5%, tidak cukup kita menyaingi mereka. Wakaf kita maksimal, wakaf produktif. Ya. Alhamdulillah aksi cepat tanggap, ada muhsinin yang berwakaf 500 hektar sawah. Mereka kita tanam bersama-sama dan berasnya kita bagikan kepada umat. Ini sebuah terobosan-terobosan yang harus kita perjuangkan. Yang kedua, insya Allah akhir bulan ini kita akan melayarkan perahu kemanusiaan kita untuk kesekian kalinya. Akhir bulan? Ya, akhir bulan ini. Ya, insya Allah target kita adalah 3.000 ton pangan terdiri dari beras dan lain sebagainya kita berangkatkan. Kita sangat familiar dengan istilah kapal kemanusiaan. Kita pernah memberangkatkan dengan kenekatan kita, keberanian kita ke Palestina. Kita telah memberangkatkan kapal kemanusiaan dengan segala keterbatasan kita dan memaksakan ke Rohingya, ke Syria, ya, termasuk juga ke daerah-daerah Afrika lainnya. Alhamdulillah kita punya pengalaman di sana. Dan insya Allah Banten harus bisa bangkit menunjukkan saat kita terhempas oleh beberapa peristiwa 2 tahun silam, semua orang membantu Banten. Dan sekaranglah saatnya Banten harus menunjukkan bahwa kita pun bisa membantu. Bukan seberapa besar yang bisa kita berikan, sekali lagi itu tidak masalah, tapi seberapa hebat kita menghadirkan ketulusan di saat kita memberikan. Itu yang harus kita kuasai, karena angka-angka nominal itu unlimited, tidak pernah ada batasannya. Tapi ketika kita bisa mengedukasi ke masyarakat tentang keberpihakan, tentang kerelawanan, maka itulah kata kunci untuk bangkit. Bayangkan bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan Tuhan ketika Tuhan, di mana posisi Anda di saat terjadi gempa, saudara-saudara kamu? Di mana posisi Anda di saat orang-orang merintih menangis? Jawaban kita adalah, saya duduk nyaman dan saya tidak peduli dengan mereka. Betapa dahsyatnya mungkin siksa yang akan diberikan kepada kita. Ya, karena sekali lagi kita tidak bisa merasa bahagia sendiri. Bahkan tertawa pun kita butuh teman. Di surga aja nggak bisa sendiri kan? That's why, itu sepertinya. Ya, insya Allah akhir bulan ini kita akan berangkatkan kapal kemanusiaan, bergerak bersama dari Sumatera, Pulau Jawa. Kita bergerak ke Majene, karena hidup mereka tidak hanya hari ini. Rumah sudah hancur, pangan itu dibutuhkan. Gampang tinggal rumah, tidur di bawah langit, tidur di tenda-tenda is okay. Tapi urusan pangan, urusan perut beda lagi. Ya, saya hampir 15 tahun berjibaku di dunia kemanusiaan di dalam dan di luar negeri. Saya merasakan pangan menjadi kebutuhan sangat penting dan menentukan faktor-faktor lain. Ya, di Palu, di Lombok, di Rohingya kita merasakan betapa mereka luar biasa membutuhkan bantuan. Dan ingat, apa yang kita berikan ini tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Automatically dicatat dengan baik. Dan kita tidak pernah mengira
senyap mana doa yang terucap dan itu dikabulkan oleh Allah. Mungkin saja dari mereka. Karena itu mengajak warga masyarakat Banten, mari kita bergandeng tangan, kuatkan hati kita, berikan yang terbaik untuk mereka, karena yang diberikan itulah sejatinya akan kekal membersamai kita, bukan yang kita makan. Insya Allah akhir bulan ini kita akan memberangkatkan kapal kemanusiaan ke Majene. Kita targetkan 3.000 ton, tidak main-main. Ya, mangga teman-teman, ayo kita duduk bersama. Kita muliakan mereka. Bukan tidak mungkin suatu saat mereka juga akan membantu kita. Oleh karena itu, melalui Sultan TV ini, mari kita bersinergi. Insya Allah kebaikan-kebaikan ini akan bersaksi di akhirat nanti, dan bisa jadi akan menjadi jalan terbaik kita di hadapan Allah dan disandingkan dengan para Rasulullah SAW. Nah ini luar biasa sekali gerakannya, target 3.000 ton. Yap. Kita biar tahu, sekarang sudah ada berapa stok yang sudah siap? Kita sudah mendeklarasikan kemarin, sudah bergerak dari Karawang itu sentra beras, kerjasama dengan MPPI, Masyarakat Produsen Pangan Indonesia yang kita bina. Kemarin udah 25 truk yang bergerak di gudang kita di Gunung Sindur. Akan kita kumpulkan di Gunung Sindur, dan dari Banten juga sudah ada informasi dari beberapa musini kita yang akan mendonasikan segalanya gitu. 3.000 ton ini hanya angka. Ya. Bahkan bisa lebih dari 5.000 ton. Masya Allah, saya yakin bangsa ini dilahirkan dengan kedermawanan. Bangsa ini dimerdekakan dengan kedermawanan. Bangsa ini menjadi besar karena para pejuang kita mengajarkan tentang kedermawanan. Masya Allah, banyak sekali pahlawan-pahlawan kita itu memberikan apa yang dimiliki untuk bangsa ini. Hari ini orang menangis, orang meratapi peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki ini, dan hari inilah sebetulnya kita yang normal-normal ini diuji. Sampai seberapa hebat kamu menghadirkan kebahagiaan untuk mereka, atau Anda akan lebih menderita nanti di suatu saat ketika kita tidak berpihak pada mereka. Kalau kita melihat sudut pandang agama ya, Kang, mungkin inilah kesempatan tiket kemanusiaan kita ya. Karena tidak semua bisa masuk jalur A misalkan ya, untuk mencapai kebahagiaan. Ya kita minimal dari segi kebahagiaan yang paling kecil, paling kecil. Nah ini kalau bicara soal gerakan-gerakan tadi, bagaimana untuk kita, kan saya tidak tahu misalkan cara membantu ACT ini untuk mensukseskan, bisa di mana saja atau lewat mana kontaknya? Ya, pertama kita terinstal di 61 cabang di seluruh Indonesia. Nah, kalau di Banten gimana? Ya, di Banten ini kita ada kantor utama di Serang dan di Tangerang Raya. Ya. Dan di semua kabupaten kota terinstal di sana MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara dan sebagainya. Di mana secara teritorial kita menguasai daerah-daerah itu karena ada relawan-relawan. Pertama, silakan bagi para dermawan yang ingin berdonasi melalui Natura, beras dan sebagainya, datang ke kantor kami atau kami jemput. Atau kami jemput. Itu satu. Yang kedua, jika ada dermawan juga ingin berdonasi melalui uang cash, mangga. Kita bisa lewat banten.indonesiadermawan.id atau bisa langsung ke rekening-rekening kita. Dan bisa langsung menghubungi kami Aksi Cepat Tanggap di angka di nomor telepon 0852 1878 2448. Ya, ulangi Kang. Ya. 0852 1878 2448. Oke. Itu ya, mangga. 24 jam kita akan melayani umat, dan insya Allah dimanapun kami akan mempermudah. Kebaikan ini harus digaungkan, tidak bisa disenyapkan, insya Allah. Jika bicara soal donasi, kadang kita masih berpikir, wah saya minder nih kalau soal nominal kecil dan lain sebagainya. Itu gimana Kang caranya? Iya, sekali lagi sedekah yang terbaik itu adalah yang diberikan dengan powerful, dengan senyum, ketulusan. Bukan seberapa besarnya, tapi ketulusannya itu. Ya, jadi teman-teman, saya kemarin terhentak sanubari saya ketika datang ke kantor itu di pagi hari, seorang nenek-nenek begitu. Dia datang ke kantor dan kita setelah briefing saya lihat, saya menganggap beliau adalah penerima manfaat begitu. Ternyata dia masuk ke dalam minta
tolong supaya dibukakan celengan beliau itu dari kaleng. Beliau menabung tiap pagi, menabung dan minta dibukakan. Setelah kita buka, bantu buka, uang recehan semuanya. Kita hitung semuanya. Ada kurang lebih 100 sekian ribu. Apa yang beliau katakan? Ini saya niatkan untuk dititipkan di ACT. Ini tidak banyak, tapi saya tiap hari mengumpulkan dari rezeki yang saya peroleh. Demi Allah, demi Rasulullah, kebaikan itu menembus ruang dan waktu. Ya. Beliau sudah kita suuzonkan akan meminta bantuan, tapi ternyata menginspirasi kita. Bukan seberapa banyak, sekali lagi bukan seberapa banyak yang diberikan. Betul. Iya. Lalu bagaimana dengan kita-kita yang luar biasa ini? Masya Allah, diberikan kenikmatan yang luar biasa. Apakah ada prasasti yang kita hadirkan untuk kehidupan di akhirat kelak? Atau cukup kita menjadi bayang-bayang yang tidak jelas sehingga di akhirat nanti kita tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita? Sekali lagi, jangan berkecil hati. Berapapun yang Anda berikan, insya Allah itu adalah kebaikan. Dan Allah tahu persis tidak memberikan surga itu kepada siapa yang besar, tapi siapa yang tulus memberikan. Luar biasa pemirsa. Nah, saya menarik Kang. Kang Ais ini 15 tahun Kang ya jadi relawan. Tentu itu memiliki tips and trick untuk apa ya, bertahan. Kan mungkin kalau untuk orang-orang yang tidak punya apa ya, strategi tertentu bisa nyerah di tengah jalan. Nah, ini saya tertarik, saya pengen tahu dan ini mungkin bisa menginspirasi pemirsa Sultan TV Doma. Boleh dijelaskan tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini. Kita masih menyaksikan obrolan bagaimana strategi bangkit dari keterpurukan. Itu gerakan nyata ketika ada bencana. Nah, ini tadi saya sempat mendengar Kang Ais ini 15 tahun ya Kang ya. 15 tahun di dunia kerelawanan. Tentu mungkin sejak dari remaja mungkin ya. Betul. Nah, ini yang membuat saya menarik adalah saya sempat inilah maksudnya tahu cerita ketika relawan, karena di kita juga ada program Relawan Insight ya Kang ya. Kang Ais juga pernah di sana. Nah, ini kisah-kisah relawan ini memang katanya banyak hal-hal yang di luar nalar akal manusia yang itu terjadi. Apakah itu juga terjadi di Kang Ais? Boleh Kang diceritakan apa yang membuat bertahan di 15 tahun ini? Ya, pada hakikatnya kita dilahirkan sebagai orang yang penuh kerelawanan.
Ya. Dan itu harus dipahami bahwa semua kita adalah relawan. Relawan untuk keluarga, relawan untuk umat, relawan juga kepada khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus terang banyak inspirasi yang menghadirkan saya. Pertama adalah kita meyakini bahwa hidup ini terlalu singkat. Prasasti apa yang bisa kita buat? Apakah kita terus berada di zona nyaman, hanya membahagiakan diri sendiri? Karena sejatinya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang tertularkan kepada seluruh saudara-saudara kita. Itu satu. Yang kedua, berikan yang terbaik apa yang kamu miliki. Bukan hanya harta, jiwa Anda pun sekalipun berikan untuk kebaikan. Kenapa? Karena itulah yang akan bersemayam nanti bersaksi pada Allah bahwa kita sudah memberikan apa yang terbaik untuk umat. Ya. Saya pernah bertugas di beberapa daerah. Namanya relawan pasti bertugasnya bukan di tempat yang enak. Itu dipastikan. Kita harus jauh. Bahkan ketika saya tugas di Rohingya selama 3 tahun, di saat-saat masih konflik, kita harus siap menulis sekata dua kata wasiat kita kepada keluarga. Dan itu adalah hal yang berat dalam hidup. Menulis wasiat. Ya, itu aturannya. Saya akan berangkat ke Rohingya bla bla bla, dengan ini saya seandainya terjadi sesuatu dengan saya, maka bla 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 bla. Berarti secara tidak langsung, Muhammad saya potong. Ya. Berarti secara tidak langsung sudah menyerahkan jiwa raga. That's why. Ya. Jadi relawan itu selalu rela dan selalu menawan. Kira-kira begitu ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, para pemirsa Sultan TV yang berbahagia, sekali lagi kita untuk tertawa aja butuh sebab. Ya, tidak bisa kita bahagia sendiri dan kita menganggap bahagia. Ada waktu-waktu, ada hak-hak orang lain dalam diri kita. Tidak hanya harta, waktu pun, tenaga pun, pikiran pun, bahkan jiwa raga kita untuk orang lain. Ya, saya yang paling berkesan adalah sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa Indonesia ini negara dermawan. Boleh dibilang negara ini sedang sulit, tapi warganya tidak pernah berhenti untuk berdonasi. Warganya tidak berhenti untuk membantu sesama saudaranya. Suatu ketika saya pergi ke Rohingya, pas di saat sholat Jumat di pesisir laut, mereka tahu bahwa kami dari Indonesia karena kami ada logo merah putih. Itu mereka mengeluh-elukan, Indonesia, Indonesia. Setidaknya dalam gestur tubuhnya mengatakan, mohon bantu kami, Andalah satu-satunya negara yang paling dermawan, yang tidak pernah diam ketika melihat kami menderita. Semua shop itu dibuka dan diberikan saya jalan untuk hadir di shop paling pertama. Begitu. Beres dari situ, mereka semua berbicara walaupun kami tidak mengerti dan diterjemahkan. Intinya sekali lagi, Indonesia sangat dirindukan oleh saudara-saudara kita di sana. Ya. Dan dalam situasi sulit Indonesia hadir membersamai. Inilah bandelnya negara kita nih, bangsa kita nih. Udah mah lagi susah, udah mah lagi krisis, udah mah lagi COVID segala macam, masih mau berdonasi. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa daumar lokum bis sodako, obatilah sakit kamu dengan sedekah. Sodako inilah yang akan menghadirkan keberkahan buat kita. COVID hanyalah penyakit, bisa jadi dengan sodako itu kita bisa sembuh. Karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Kira-kira itu. Dan yang ya sekali lagi, apa yang kami lakukan, saya hampir 15 tahun di lembaga kemanusiaan di dalam dan di luar negeri, ada satu kata poin yang harus kita pahami bahwa ilmu bermanfaat, anak yang soleh, dan sodako jariah adalah 3 kata kunci yang menghadirkan kebahagiaan buat orang tua kita. Mungkin almarhum ibu saya tidak menginginkan saya seperti ini, tapi takdir membawa saya, dan insya Allah saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan ini pahalanya akan mengalir untuk orang tua kita. Amin. Gitu. Nah, Kang, ketika ada seseorang yang mendonasikan sebagian yang ia miliki, kalau ada orang menyumbang ke saya ingin membalasnya. Apakah itu terjadi di diri Kang Ais juga ketika ada orang yang mendonasikan? Wah, saya ingin sangat membalas sekali, tapi tidak bisa gitu. Yeah. Apakah ada ucapan yang disampaikan kepada orang-orang yang mendonasikan? Iya, kalau di aksi cepat tanggap, sekecil apapun donasi itu akan ada ucapan saat itu juga, karena kita sudah ada sistemnya begitu. Insya Allah kita akan menjaga amanat itu. Dan yang paling penting adalah setiap
mereka yang berdonasi kepada kita, dan kita akan laporkan kegiatan-kegiatan kita kepada mereka berkala gitu. Oh. Ya, seperti misalnya kemarin ada program kurbani kita, itu jamaah itu pengen kurbannya itu untuk Palestina. Ya sekian juta untuk Palestina, mereka pengen melihat fotonya, ingin melihat kegiatannya, live reportnya dari Palestina, ya kita berikan juga. Karena bagi kami orang yang berderma itu adalah luar biasa dan kita tidak boleh mengecewakan mereka. Dan ucapan terima kasih terbaik adalah bahwa Allah tidak luput, tidak akan pernah terlewat mencatat kebaikan-kebaikan mereka. Itulah ucapan terima kasih yang paling paripurna menurut saya begitu. Ya, luar biasa. Terima kasih Kang Ais sudah mampir di Sultan TV, sudah menginspirasi. Terakhir Kang, pesan-pesan kepada pemirsa Sultan TV yang menonton saat ini, bagaimana terus untuk menggaungkan semangat bangkit dari keterpurukan. Silakan. Ya. Baik sahabat Dermawan Banten yang kami hormati, pemirsa TV Sultan TV yang berbahagia, percayalah bahwa kehidupan ini teramat singkat, tapi pertanggungjawaban dari kehidupan yang singkat ini amatlah sangat panjang. Apa yang sudah bisa kita berikan untuk umat, prasasti apa yang sudah kita ukir untuk kebaikan, yang itu diyakini akan membersamai kita di akhirat nanti. Untuk itu kepada sahabat dermawan, sisihkan apa yang menjadi hak milik Anda, ada hak-hak orang lain di dalamnya. Berikan, dan itu akan membersamai Anda. Yang kedua, mohon doanya. Insya Allah aksi cepat tanggap tidak pernah pantang, tidak pernah mundur sedikit pun untuk terus membersamai umat. Mohon doanya warga Banten. Insya Allah di akhir bulan nanti kami akan memberangkatkan 3 kapal, 3.000 ton, dan kami yakin Allah akan memberikan pertolongan dan akan menggerakkan para dermawan untuk mensukseskan kegiatan ini. Insya Allah ini akan menjadi kebaikan. Jika ada di antara teman-teman sahabat dermawan yang ingin berdonasi langsung ke kantor kami di Jalan Lontar Baru, aksi cepat tanggap, Kepandean. Dan jika ingin berdonasi lewat online, bisa lewat banten.indonesiadermawan.id, dan bisa menghubungi kami langsung, kami jemput di 0852 1878 2448. Percayalah, Allah tidak akan membiarkan kita untuk bahagia sendiri. Allah pasti akan menjadi asbab kebaikan untuk kita semuanya. Sekali lagi, percayalah bahwa semua ini akan berlalu. Bangkit bangsaku, habis gelap hadirkan terang, bangkitkan sejatinya bangsaku, karena kita adalah negara pejuang, negara dermawan, negara pahlawan, dan kita layak menang. Semangat. Oke, luar biasa pemirsa. Terima kasih Kang Ais ya. Siap. Sehat selalu dan terus menebarkan semangat inspirasi membangkitkan kegiatan yang bisa membangkitkan dari keterpurukan. Tentu ini tidak mudah Kang ya. Siap. Karena maksudnya pasti Kang Ais juga akan cepat atau lambat akan meneruskan ke generasi-generasi yang terbaru gitu. Tapi kalau untuk persiapan kaderisasi generasi-generasi sudah siap mengisi ya Kang ya? Iya, apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah teladan yang insya Allah secara langsung akan dilihat oleh anak-anak kita, oleh generasi-generasi muda kita. Karena keteladanan ini adalah kata kunci untuk memperpanjang sebuah peradaban-peradaban yang baik. Ya, oke. Terus harus menebarkan kebaikan. Nah, pemirsa terima kasih sudah menyaksikan bincang hari ini edisi hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Dan seperti yang dikatakan Kang Ais tadi, kita harus selalu bangkit menebarkan rasa semangat karena keterpurukan itu harus diyakini menjadi sebuah batu loncatan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih pemirsa, saya pamit undur diri beserta kru kerabat yang bekerja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.